Shalom, berjumpa kembali pada pelajaran IPA kelas 8. Tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tekanan pada bagian tekanan pada zat gas. Kalian pernah melihat kenapa di daerah pegunungan terasa dingin, sedangkan di daerah permukaan terasa panas? Hal itu akan kita bahas dalam tekanan pada zat gas. Yang pertama, dikatakan bahwa gas memiliki tekanan. Gas memiliki massa, sehingga dipengaruhi oleh gravitasi. Artinya, gas memiliki berat, jadi ketika benda memiliki berat, berarti benda tersebut memiliki tekanan. Dapat kita perhatikan pada air yang telah diisi ke dalam botol. Air yang dimasukkan ke dalam botol yang telah dilubangi, ketika tutupnya dibuka akan memancar air keluar melalui lubang tersebut karena adanya tekanan hidrostatis dan adanya tekanan udara dari luar botol tersebut. Sedangkan ketika botol ditutup, maka pancaran airnya akan semakin pendek, bahkan tidak mengalir karena udara di luar dan di dalam botol itu sama. Dapat juga diperhatikan pada gambar, ada dua balon yang ditimbang. Balon yang lebih berat adalah balon yang telah ditiup dibanding dengan balon yang belum ditiup. Hal ini disebabkan karena ketika kita meniup balon, artinya kita memberikan karbon dioksida ke dalam balon tersebut, sehingga balon tersebut akan memiliki massa yang lebih besar. Contoh berikutnya bahwa gas memiliki tekanan adalah seperti pada video dan pada gambar yang ditampilkan, di mana air yang kita masukkan ke dalam botol, ketika botol itu dibalik dan kita sudah memberikan kertas di atas botol tersebut, maka air yang ada di dalam botol tersebut tidak akan tumpah. Air yang ada di dalam gelas tidak tumpah karena kertas HVS mendapatkan tekanan dari air yang ada di dalam gelas, di mana tekanannya searah dengan airnya atau dia ke arah ke bawah. Dan dari bawah kertas mendapatkan tekanan dari luar yang arahnya ke atas. Dapat diperhatikan seperti pada gambar, karena tekanan ke atas dari udara lebih besar dari tekanan air, maka airnya tidak akan tumpah. Berikutnya, besarnya tekanan udara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu tinggi rendahnya suatu tempat diukur dari permukaan laut. Semakin tinggi suatu tempat di atas permukaan laut, semakin tipis lapisan udaranya dan semakin renggang, sehingga tekanannya akan semakin rendah atau semakin kecil. Tekanan udara merupakan besarnya berat udara yang menekan ke permukaan bumi. Suhu air mendidih di berbagai tempat berbeda-beda sesuai dengan ketinggiannya, di mana
Semakin tinggi atau semakin jauh dari permukaan laut, semakin kecil udara yang menekannya. Sebaliknya, semakin dekat dari permukaan laut, semakin besar udara yang menekannya. Nah, hal ini yang menyebabkan jika kita memasak air di pegunungan akan lebih cepat mendidih atau suhunya bisa kurang dari 100 derajat Celcius. Bisa sampai 87 derajat Celcius. Hal ini dapat disebabkan karena di daerah pegunungan atau dataran tinggi tekanannya itu rendah, sehingga suhunya tinggi. Berbanding terbalik dengan di daerah pantai, di mana tekanan udaranya sangat tinggi, sehingga suhunya rendah. Karena suhunya rendah, sehingga untuk mendidihkan air akan dibutuhkan suhu yang lebih besar, yaitu bisa sampai 100 derajat Celcius. Kemudian, karena perbedaan tekanan udara, ketika seorang mendaki gunung, maka seorang pendaki akan menghadapi kondisi di mana kadar oksigen yang semakin berkurang. Hal ini karena udara di dataran tinggi atau di pegunungan akan ditarik oleh gaya gravitasi ke permukaan bumi. Itulah sebabnya mengapa setiap mendaki gunung yang lebih tinggi harus membawa cadangan gas oksigen, yaitu digunakan untuk membantu dalam proses pernafasan. Kemudian di daerah pegunungan, karena tekanan udaranya rendah, sehingga molekul udara akan bergerak sangat lambat, yang menyebabkan tidak ada tabrakan antar molekul udara yang terjadi. Hasilnya, kemungkinan suhu panas yang muncul itu akan sedikit. Hal itu yang menyebabkan kenapa di daerah pegunungan itu suhunya dingin. Kebalikannya di daerah pantai atau dataran rendah, tekanan udaranya tinggi. Terdapat begitu banyak molekul udara yang bergerak cepat dan saling bertabrakan satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan timbulnya suhu yang panas. Sehingga ketika kita berada di daerah sekitar pantai, itu akan terasa sangat panas. Besarnya tekanan udara di atas permukaan laut adalah 76 cm hydrogium atau 1 atm atau 1 atmosfer. Alat untuk mengukur tekanan atmosfer atau gas pada ruang terbuka disebut dengan barometer. Di dalam barometer ada cairan yang disebut dengan hydrogium atau air raksa. Kemudian, setiap kenaikan 100 meter, tekanan udara akan berkurang sebanyak 1 cm hydrogium. Karena tekanan udaranya di permukaan laut itu adalah 76 cm hydrogium, jadi ketika tekanan udara pada ketinggian 100 meter, itu akan berkurang menjadi 75 cm hydrogium. Jadi pada ketinggian 200 meter, tekanan udaranya juga akan berkurang sebanyak 1 cm sehingga tekanannya akan mencapai 74 cm hydrogium dan seterusnya. Intinya adalah setiap kenaikan 100 meter, tekanannya akan berkurang sebanyak 1 cm hydrogium. Selain menggunakan alat ukur berupa barometer, secara matematis tekanan udara juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan 76 cm hydrogium dikurang dengan H per 100. Sedangkan untuk mencari ketinggian suatu tempat, rumusnya adalah H sama dengan
76 cm hydrogirum dikurang dengan P dikali dengan 100, di mana keterangannya H itu merupakan ketinggian suatu tempat dengan satuan meter dan P adalah tekanan udara pada suatu ketinggian dengan satuan sentimeter hydrogirum. Selain dipengaruhi oleh tinggi suatu tempat, tekanan udara juga dipengaruhi oleh volume, seperti yang dikemukakan oleh Robert Boyle, seorang ilmuwan fisika dari Inggris, pada tahun 1662 menemukan namanya hukum Boyle, yang mengatakan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap atau konstan bila suhu gas tidak berubah. Secara matematis dituliskan bahwa P dikali dengan V sama dengan C atau konstan. Atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 merupakan tekanan mula-mula dengan satuan Pascal, V1 itu adalah volume mula-mula dengan satuan meter kubik, P2 merupakan tekanan akhir dengan satuan Pascal, V2 merupakan volume akhir dengan satuan meter kubik, di mana tekanan udara berbanding terbalik dengan volume. Jadi semakin tinggi tekanan udara, maka semakin rendah volume suatu wadah. Sebaliknya, semakin rendah tekanan udaranya, maka semakin besar volume udaranya. Contoh dari pemanfaatan tekanan gas yang pertama yaitu pada saat proses pernafasan, di mana pada saat kita menarik nafas, maka rongga dada akan membesar, supaya volume paru-paru ikut membesar. Nah, saat volume paru-paru membesar, maka tekanan paru-paru akan mengecil. Akibatnya, udara dapat masuk dan kita bisa bernafas. Sebaliknya, pada saat volume paru-paru mengecil dan tekanan udara di paru-paru membesar, sehingga kita dapat menghembuskan nafas. Kemudian, ada alat untuk mengukur tekanan pada ruang yang tertutup, namanya manometer. Contoh pemanfaatan tekanan gas yang diukur menggunakan manometer yaitu pompa udara, pompa air, pipet tetes, suntikan, dan juga roda kendaraan. Kemudian kita masuk di latihan soal. Di Kota Malang, jarum barometer menunjukkan angka 69 cm hydrogirum. Berapakah ketinggian Kota Malang di atas permukaan laut? Nomor 2, tinggi suatu tempat 500 meter dari permukaan laut, berapakah tekanan atmosfer di tempat tersebut? Dan nomor 3, yaitu sejumlah gas di ruang tertutup memiliki volume 25 ml dan bertekanan 30 cm hydrogirum. Jika volumenya diubah menjadi 5 ml, maka tekanan gasnya berubah menjadi titik-titik. Soal latihan ini silakan kalian kerjakan. Jawabannya bisa dikirim langsung di Classroom. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini berkaitan dengan tekanan pada zat gas. Miss berharap kalian bisa memahami dengan baik. Namun jika ada hal yang kalian kurang pahami, silakan bertanya melalui chat pribadi ke Miss atau ditanyakan di dalam grup WhatsApp.
Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kita berjumpa kembali minggu depan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih. Shalom.